Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke anak-anak, kita kembali lagi ke dalam mapel akidah akhlak ya. Sekarang kita masuk ke bab apa namanya? Bab 6 ya. Kita masuk ke bab 6. Kita cek ya, kita mulai. Nah, oke. Judulnya adalah akhlak pergaulan remaja ya. Akhlak pergaulan remaja. Di sini ada KD-nya. KD-nya menghayati pentingnya akhlak terpuji. Ya, menghayati pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Terus 2.6-nya mengamalkan sikap bertanggung jawab dan santun dalam pergaulan remaja. 3.6 menganalisis akhlak pergaulan remaja dan upaya memilikinya. 4.6 menyajikan hasil analisis tentang akhlak terpuji pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Indikatornya pertama menjelaskan ya, memperjelas pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Selanjutnya membiasakan sikap bertanggung jawab dan santun dalam pergaulan remaja. Selanjutnya mendeskripsikan pentingnya akhlak pergaulan remaja. Selanjutnya menyimpulkan bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Selanjutnya mendeskripsikan bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Yang terakhir mendesain hasil analisis tentang akhlak terpuji pergaulan remaja, bukan pergasulan ini, pergaulan ya. Peta konsepnya ini di sini ada akhlak pergaulan, yang pertama akhlak terpuji, yang kedua akhlak tercela. Isi daripada akhlak terpuji adalah menjaga ukhuwah, meningkatkan wawasan keilmuan, toleransi, lalu bijak dalam bermedsos, dan akhlak tercelanya diantaranya adalah free sex, ya, terlibat tawuran, lalu terlibat miras atau narkoba. Nah, ya. Kita masuk dalam remaja. Pengertian remaja. Fase remaja adalah fase yang penting bagi setiap manusia. Mereka remaja ini memiliki ciri-ciri khusus dalam perkembangannya ya, ciri khusus ya. Mereka ini kisaran di umur 13 sampai 19 tahun. Ini fase lewat dari anak-anak ke dewasa ya. Nah, adapun yang sebelum remaja disebut dengan masa-masa puberitas atau adolescent ya, adolescent. Nah, yang masa pubertas ini kisaran di umur 9 sampai 13 tahun ya. Lalu masa pubertas ini memiliki dorongan kuat dalam mengaktualisasikan diri menurut jenis kelamin ya, untuk mendapatkan pengakuan ya. Pengakuan dari teman, pengakuan dari lingkungan, pengakuan dari orang tua ya. Terutama dari teman ya. Terutama dari teman. Sebagai penegasan identitas diri baik fisik ataupun biologis. Biasanya kan kalau umuran segitu kan umuran di SMP ya, di umur 9 sampai 13 tahun itu kan SMP ya, itu 13, 14, 15, 16, 17 SMP ke iya SMP lah, SD SMP lah. Tahu sendiri kan, biasanya kan anak-anak SMP gimana sih, bernyit itu kan ngerese gitu kan. Mereka tuh pingin apa namanya ya, pengen diakui kalau gue tuh hebat gitu, kalau gue tuh bisa gitu. Nah, kalian bisa melihat di masa-masa SMP kalian dulu, kalian bisa melihat jejak rekam kalian, bagaimana kalian merasakan waktu di SMP dulu tentang diri kalian sendiri. Kalian pasti akan merasakannya, dan kalian pasti akan tertawa sendiri gitu. Lalu kita melihat yang di jalanan-jalanan pula, anak-anak SMP, anak-anak kecil itu udah berani nge-BM. Kalau nge-BM itu bahasa ininya apa ya? Nge-BM itu ya. Ya pokoknya nge-BM lah. Ikut ke mobil orang, berhentiin mobil-mobil truk kan gitu ya. Mereka ke jalan sampai begini-begini, mobil truk mau lewat gitu kan, dihalangin, dia pengen ikut sama temennya, wah segala macam bareng-bareng hebring gitu kan. Itu kan ingin ingin ada pengakuan ya, ingin ada pengakuan gitu. Lalu dari biologis pun ya seperti itu, sama halnya dengan biologis.
fisik pun akan berubah dari fisik ya. Lalu selanjutnya di masa remaja ya. Masa remaja adalah masa yang labil, ini masa yang rentan nih, masa remaja itu. Masa remaja ini memerlukan lingkungan yang baik untuk mendapatkan sebuah karakter yang baik. Bila mana lingkungannya jelek, maka akan mendapatkan karakter yang jelek juga gitu. Kalian bisa melihatlah banyak contoh hal di luaran sana. Ketika ada seseorang yang baru menginjak dewasa, lalu dia tinggalnya di lingkungan yang buruk, ya kan? Lingkungan yang buruk, teman-teman yang buruk, ya. Bukan berarti buruk di situ buruk rupanya, bukan ya. Kalau mau buruk rupanya nggak apa-apa lah buruk rupanya, cuman buruk ya pergaulannya gitu loh. Di jalan-jalanan, nongkrong segala macem. Ya memang sih itu untuk hal laki-laki memang wajar gitu kan. Nongkrong dengan teman-teman. Ya. Cuman carilah teman yang baik gitu loh. Nongkrongnya tuh nongkrong yang hal yang baik gitu loh. Jangan nongkrong yang nggak jelas. Gitu. Itu akan sangat berpengaruh terhadap emosional kalian gitu. Atau emosional orang-orang remaja itu pasti akan berpengaruh. Mereka sangat labil. Bila mana lingkungannya baik, orang-orang dia bergaul dengan orang-orang soleh, katakanlah di pesantren-pesantren, ini kan itu kan sebuah lingkungan yang baik gitu kan, maka nanti karakternya pun akan baik munculnya gitu ya. Nah selanjutnya, masa remaja ini adalah masa peralihan dari anak-anak gitu ya. Masa peralihan dari anak-anak yang tadinya sering bermain, senang bermain gitu, ngerayap kemana-mana gitu kan, lalu masuk ke dalam sebuah remaja. Nah, di remaja ini mereka senangnya itu kadang menyendiri, kadang ingin memiliki teman yang baik, ingin memiliki teman atau sahabat lah kan gitu. Masa remaja. Lalu masa remaja juga mereka rasa keingintahuannya itu lebih tinggi dibandingkan masa anak-anak. Kalau masa anak-anak ya nggak peduli mereka. Kita lihat ya anak-anak disuruh belajar, disuruh gimana gitu, mereka biasa aja, cuek gitu. Tapi ketika pada masa remaja, mereka akan berpikirnya lebih keras gitu. Oh ini bener gak sih? Oh ini salah gak sih buat saya? Oh ini bener gak sih buat saya? Kan seperti itu. Lalu mereka juga pada masa remaja itu lebih terbuka kepada temannya daripada ke orang tuanya sendiri. Mungkin bisa jadi yang saya alami, kenapa lebih terbuka kepada teman, karena kita kan seumuran gitu loh, hal-hal yang terjadi dalam di umuran segitu kita bisa berbagi sebuah informasi gitu kan. Terus udah gitu pun kita tidak bakal canggung gitu. Tapi ketika sama orang tua pasti ada sebuah rasa canggung ya kepada orang tua. Ya, selanjutnya yang B ya, akhlak terpuji pergaulan remaja. Satu, bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. A, menjalin persaudaraan ukhuwah. Kita lihat sininya udah berapa menit. Kita lanjutkan. Mana? Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, menjalin persaudaraan ukhuwah. Ukhuwahnya ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan dengan sesama muslim, baik itu yang kenal ataupun tidak kenal. Kita lihat kepada yang kenal dulu lah. Kalau kepada yang kenal, persaudaraan Islamiyahnya itu akan semakin erat, akan semakin nikmat rasa gitu. Terus yang kedua, yang tidak kenal. Nah, kepada yang tidak kenal itu jangan sampai ada rasa seuzon gitu loh. Jangan sampai ada rasa sebuah seuzon, iri, dengki dan sebagainya sifat-sifat keiblisan gitu ya. Itu jangan sampai ada seperti itu. Kita harus tetap menjalin persaudaraan yang baik kepada yang tidak kenal gitu ya. Terus yang kedua adalah ukhuwah watoniyah ya. Menjalin persaudaraan sesama bangsa ya, sesama ras ataupun berbeda ras ya. Itu tetap kita harus baik ya. Berbeda suku, jangan sampai mentang-mentang beda suku terus ada sebuah
perbedaan strata sosial gitu di situ. Jangan sampai seperti itu. Allah tidak suka seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Nah, ukhuwah insaniyah ini kita lihat sekarang fenomena apalagi kemarin ya, fenomena kemarin ketika pemilihan presiden itu antara muslim dan non muslim itu bener-bener ngeri gitu kan, itunya apa namanya, bentrokannya itu sangat-sangat berbahaya sekali, tentang berbahaya sekali ke dalam sebuah bernegara gitu. Masalahnya kan kita kan negaranya negara Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kalau Bhinneka Tunggal Ika ya siapapun itu, dari manapun dia asalnya, agama yang dianut itu apa, itu nggak peduli gitu. Tetap kita harus menjalin sebuah persaudaraan gitu, seharusnya seperti itu. Jangan sampai ledek-ledekan lah, mentang-mentang kita Islam mereka non Islam terus kita ledekin, oh dasar mana mah pilih-pilih neraka misalkan ya gitu. Itu jangan seperti itu kalau tidak suka. Bahkan kemarin Habib Ja'far yang meninggal itu, Habib Ja'far ya di belakang Jokowi itu ya, orang yang ada di belakang Jokowi, presiden kita, ketika beliau itu mau ke Solo di Purwokerto kalau nggak salah, itu ketika sampai di sebuah tempat keluar tol kalau nggak salah, pas di tol disuruh keluar tol, udah gitu supirnya bilang, Bib ini kita bukan ke Solo, ke Purwokerto, ini beda jalur, nggak apa-apa, kita terusin lewat sini, nanti di depan kita berhenti. Ternyata berhentinya tuh di sebuah TPU gitu kan, tempat pemakaman umum. Ditanya sama supirnya, kenapa Bib? Itu ada yang jerit-jerit, katanya kesian. Ada yang jerit-jerit di dalam sebuah kubur. Ternyata pas ditanya sama supirnya, siapa dia Bib gitu kan, jawaban Habib, ya dia orang non Islam gitu kan, kesian mereka, dia tuh menjerit minta tolong gitu. Ya udah kita Islamkan, diislamkan di situ. Ketika meninggal pun bisa diislamkan sama orang yang meninggal, sama orang yang ada di bumi masih hidup gitu loh. Itu kan apa namanya ya, kalau dipikir-pikir antara Islam dan non Islam itu sebetulnya bisa aja dalam hal dalam situasi dan kondisi dan siap, dan orang yang bisa itu pasti bisa mengislamkan gitu kan, bisa mengislamkan. Makanya kita nggak boleh mengatakan mereka kafir, itu jangan. Itu bukan hak wewenang kita, itu nggak boleh ya. Untuk kafir mengkafirkan itu tetap hak wewenangnya Allah, bukan kita gitu ya. Kita harus menebar sebuah kesenyuman ya, menebarkan cinta kepada semua orang kan gitu. Nah, dalam pergaulan pun Islam itu tidak membatasi ya. Dalam pergaulan Islam tidak membatasi, namun ada beberapa rambu-rambu dalam hal bergaul ya, dengan lawan jenis ya, itu khususnya kepada lawan jenis ya, sesuai yang telah disyariatkan oleh Islam. Di antaranya adalah pertama, tidak boleh berduaan ya. Tidak boleh berduaan bila bukan mahramnya. Terus yang kedua, tidak boleh bersentuhan fisik. Nanti ada sebuah getaran listrik, nanti nyetrum nanti ya. Tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh bergaul yang menjurus kepada LGBT ya. Terus lalu tawuran, miras dan narkoba. Itu hati-hati itu. Cuman untuk anak-anak mandua kayaknya jauh ya, mudah-mudahan jauh dari hal-hal yang seperti ini ya. Nah, cuman yang saya lihat di kelas itu mereka kadang sering bersentuhan fisik gitu, bersentuhan fisik, walaupun itu sebuah ketidaksengajaan, tetap ada sebuah sentuhan fisik gitu ya. Hati-hati ya. Terus selanjutnya nih, B, mengembangkan wawasan keilmuan. Menurut Jean Piaget, masa Piaget sih, Piaget ya, kelompok remaja berada pada tahap operasional formal dan merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognisi. Lalu perkembangan yang sehat dan normal akan dapat memecahkan masalah-masalah dengan berbagai alternatif dan memahami masalah yang kompleks dan rumit. Itu orang-orang remaja apabila dia mengembangkan wawasan keilmuannya ya, itu si akal sehat dan hatinya yang sehat itu bisa menumbuhkan atau menimbulkan otak yang cerdas ya, terhadap masalah-masalah yang kompleks gitu. Meskipun
mereka fokusnya itu berpikir secara abstrak dan hipotesis gitu. Orang-orang remaja kan seperti itu ya. Terus di antara bentuk pengembangan dalam wawasan keilmuan adalah pertama harus giat, lalu yang kedua harus disiplin. Nah, untuk sebuah kata giat itu gimana ya? Sulit ya untuk giat itu. Kebanyakan kita lebih banyak tuh malas gitu. Pengen santai-santai kan gitu ya. Itu PR berat lah, PR berat. Lalu juga disiplin. Nah, untuk hal masalah disiplin itu sangat berat sekali juga untuk kepada masa-masa remaja. Itu mereka seringnya itu ya apa namanya, keluar dari sebuah peraturan gitu. Mereka nggak mau disiplin, mereka nggak mau yang namanya kata disiplin, mereka gimana dia aja kan gitu. Nah, kalau misalkan orangnya dia gimana dia aja, yang saya takutkan bagaimana kedepannya gitu loh. Nanti dia tidak memiliki karakter sebuah disiplin gitu loh. Dan untuk apa namanya, untuk kehidupan, untuk apa namanya ya, saya bingung bilangnya, untuk mendisiplinkan secara sadar terhadap apa yang mesti didisiplinkan kepada diri sendiri pun itu nggak ada. Gimana ya, bagaimana dia untuk menghadapi kedisiplinan yang di luar dalam diri dia sendiri kan gitu. Itu pasti akan berontak kan, seperti itu ya. Lalu mereka dalam hal belajar pun, apalagi sedang pandemi seperti ini, itu ya Allah ya Rob, nggak tahu deh gimana ya, nggak tahu gimana. Aduh, jangankan belajar di rumah, di kelas pun ya seperti itulah, di kelas juga gitu kan. Oke. Lalu diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya melalui kegiatan akademik, ya, sekolah berarti ya, non akademik berarti yang tidak sekolah, atau maupun yang tidak sekolah, yang eskul seperti itu ya. Itu sangat baik sekali untuk kemampuan intelektualnya sekali, untuk kemampuan intelektual, kemampuan apa lagi, sosial ya, kemampuan apalagi sebuah kedisiplinan itu akan muncul di situ, di dalam kegiatan non akademik. Lalu pendidikan formal pun sangat penting sekali untuk masa remaja ya, sangat penting sekali. Adapun yang non formalnya itu penting ya, penting juga ya. Bahkan kalau bisa itu di balance ya, antara pendidikan formal dan non formal. Dan saya sendiri secara pribadi pernah merasakan ketika masa remaja dulu, pernah merasakan pendidikan formal dan non formal secara beriringan. Dan itu rasanya pertama memang berat, cuman yang saya rasakan setelahnya itu gimana ya, enak gitu loh. Apa namanya ya, pokoknya biasa gitu. Nah, bermanfaat banget ya di sini ya. Oke, selanjutnya, nah nih. Nah, semuanya itu betul sekali, semuanya agar menjadi bekal remaja di masa yang akan datang. Dan betul sekali, alhamdulillah yang saya rasakan ketika mendapatkan mengembangkan diri di dalam kegiatan akademik dan non akademik. Saya dulu sangat aktif sekali di pramuka ya, sangat aktif sekali di pramuka, terus juga aktif juga di kegiatan olahraga ya, kegiatan seninya itu di teater ya dulu. Lalu pendidikan formalnya pun alhamdulillah sudah selesai ya, tinggal satu lagi S-nya tuh S teler belum ya. Terus yang kedua itu non formalnya alhamdulillah saya juga pesantren di modern dan salafi ya. Itu betul-betul saya rasakan itu nikmat setelahnya gitu, itu nikmat. Dan mendapatkan ilmu yang banyak itu ternyata tidak berat ya. Dalam prosesnya aja berat, cuman ketika selesainya kita tinggal memetik itu enak banget gitu ya.
Terus untuk yang C-nya, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai, tasamuh ya. Ini toleransi ya. Nah, sikap tasamuh ini adalah tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois ya, dan tidak memaksakan kehendak. Hilangkan keakuannya gitu. Jangan sampai apa namanya? Si keakuannya itu mengendalikan diri kita, itu jangan sampai, dan pada akhirnya merugikan orang lain. Kan itu kan bagaimana kalau misalnya merugikan orang lain, kan merusak juga kan, sedangkan Allah tidak senang seperti itu. Lalu yang kedua, nilai yang terkandung dari toleransi atau tasamuh ini adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam persamaan dalam batas-batas tertentu. Nah, kalau dalam masalah apa namanya, masalah perbedaan pendapat itu jangan sampai bermusuhan, tidak ya. Dan pendapat saya, contoh gini, saya memiliki pendapat, terus teman saya memiliki pendapat juga, terus saya itu tidak boleh tidak senang terhadap pendapat dia, nggak boleh. Kita harus saling menghormati kan gitu. Lalu juga Islam juga mengajarkan sikap toleransi dalam hal apapun ya. Itu Islam betul-betul apa, mencakup segala apa ya, segala kehidupan yang akan dilalui oleh manusia. Itu Islam mengajarkan gitu ya. Karena Allah tahu bahwa manusia itu kan seperti ini. Ya makanya dengan adanya Islam, dengan adanya sebuah aturan-aturan yang ada dalam Islam, semuanya teratur gitu. yang tadi TA kita tidak boleh yang ini nih, dengan non muslim tidak boleh menyangkut masalah akidah, syariah dan ubudiyah. Nah, dalam hal tasamu kita tidak boleh membawa-bawa masalah akidah, itu nggak boleh ya. Harus toleransi kalau berakidah itu ya. Lakum dinukum waliyadin kan gitu. Lalu tentang yang Habib Ja'far itu ya, saya pikir masalah akidah mah ya kan tahu sendiri kan dalilnya itu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun gitu. Ya Allah punya yang bergerak, Allah yang menggerakkan kita, Allah yang pertama menggerakkan kita, menciptakan kita, yang kedua menciptakan kita. Jadi gerak dan ciptaan yang dilakukan oleh manusia itu semuanya adalah hasil manifestasi daripada gerak dan perbuatannya Allah, kan seperti itu. Dan kita tidak boleh sesama manusia lalu udah gitu mentang-mentang beda agama terus kita meledek mereka yang berbeda dengan akidah dengan kita, itu jangan sampai seperti itu. Allah tidak senang ya. Terus yang kedua adalah syariat. Nah, syariat kan orang-orang Islam kan lebih banyak syariatnya dibandingkan orang-orang non Islam. Nah, di situ kita tidak boleh tidak boleh menyentuh hal seperti itulah, apalagi hal yang masalah ubudiyah. Untuk masalah bercanda nggak apa-apa lah, untuk masalah bercanda, tapi untuk masalah keseriusan itu jangan ya. Sampai ke keseriusan itu jangan, yang ada nanti hancur nih negara. Udah mah kita tinggalnya di sini enak, damai, tentram gitu kan, terus diacak-acak sama kelakuan diri kita sendiri. Mau gimana ya, ada perang nanti, repot nanti ya, kita juga yang repot. Selanjutnya, bijak dalam menggunakan media sosial. Oke, kita lihat udah berapa menit nih dapatnya. Baru 5 menit. Oke, kita lanjut. Yang pertama, dalam menggunakan media sosial ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah menata niat. Jangan sampai kita menggunakan media sosial itu niatnya untuk niatnya untuk keburukan, itu jangan sampai seperti itu ya. Hati-hati untuk masalah media sosial, jangan terlalu over lah. Masalah media sosial itu jangan terlalu over, lebay gitu. Ngapain sih? Tapi untuk anak-anak mandua insya Allah enggak ya. Yang kedua, katanya bacalah berita dari sumber yang terpercaya dan kredibel. Jadi mungkin banyak sekali hoax yang beredar, sampai-sampai pemerintah mengeluarkan
buku seperti ini gitu loh. Karena apa namanya, yang kemarin tuh kejadian-kejadian pas pemilihan presiden kan gitu ya, banyak sumber-sumber hoax, banyak berita-berita hoax yang tersebar luas, dan hebatnya kita langsung percaya kan gitu. Terus yang ketiga, baca dan pertimbangkanlah manfaat dan mudaratnya dari sebuah berita tersebut. Hati-hati ya. Lalu jangan menelan mentah-mentah isi berita gitu ya. Harus ditelaah dulu, bener nggak sih ini gitu. Terus yang kelima, gunakanlah medsos untuk kepentingan dakwah. dakwahnya apa aja ya, nggak harus menggunakan dalil juga gitu. Capek lah menggunakan dalil mah, ntar aja dulu dalil mah ya. Kalau bisa dalil akli aja, nggak usah pakai dalil nakli gitu. Untuk masalah dakwah kita mah untuk tahapan-tahapan pelajar kita belum seberapa lah sama orang-orang yang, apalagi yang belajarnya di pesantren-pesantren yang berkelas kan gitu. Jauh kita loh ya. Terus gunakan medsos juga untuk menjalin sebuah persaudaraan ya, persaudaraan basyariah, sesama manusia ya, persaudaraan secara sama orang-orang Islam, persaudaraan sesama bernegara gitu. Itu jangan sampai terjadi sebuah pecah belah ya. Adapun perbedaan mazhab itu jangan sampai menjadi sebuah kebencian, itu jangan ya. Justru dengan adanya perbedaan seperti itu berarti otak kita cerdas ya, berarti juga otak kita betul-betul berfungsi, dan kita harus mensyukurinya gitu ya. Lalu yang terakhir, terdapat undang-undang ETA. Nah, kalau misalkan kita lihat banyak kasus sekali di beberapa daerah yang terkena undang-undang ETA itu banyak ya, gara-gara masalah medsos kan, ngeri kan ya. Takutnya ya, pemerintah takut yang ditakutkan oleh pemerintah adalah terjadinya sebuah terpecah belah. Itu yang ditakutkan oleh pemerintah. Sebetulnya itu aja sih, takut loh, jangan sampai menjadi sumber perpecahan antara antar suku itu jangan, antar negara. Kita lihat internal dulu deh, antar suku, antar kepercayaan kan gitu ya, antar apa lagi, antar apa tuh instansi, nah kan seperti itu. Itu hati-hati. Oke, di sini yang terakhir, kita lihat berapa menit. Oke, selesai. Nah, yang keduanya dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama, menumbuhkan sikap arif dan bijaksana ya. Itu dampak positifnya untuk yang akhlak yang terpuji dalam hal pergaulan ya. Menumbuhkan sikap yang arif dan bijaksana. Lalu yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab ya. Lalu yang ketiganya, membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, jadi orang-orang remaja itu memang, apalagi sekarang aplikasi TikTok gitu, aplikasi apaan boa itu, aduh ngeri gitu. Yang pertama itu harus menutup aurat ya. Itu harus membiasakan akhlak-akhlaknya untuk aurat, apalagi khususnya untuk perempuan ya. Ditutuplah auratnya ya, sayang kok sama diri sendiri ya, kesian sama orang tuanya. Nanti orang tuanya masuk neraka gara-gara perbuatan anaknya yang tidak mau menutup auratnya. Dan kadang pula memang orang tuanya juga kadang membolehkan lagi blow on-nya itu. Aduh, ampun sama orang seperti itu. Di mana otaknya? Lalu membiasakan juga untuk menjauhi perbuatan zina. Ya, mendekati zina itu jangan perbuatan zina ya, mendekati juga nggak boleh. Latak robu zina, jangan sampai kau dekati perbuatan zina, jangan ya.
ngeri. Terus yang selanjutnya mengajak kepada kebaikan, ya. Kita harus sering-sering mengajak kebaikan kepada teman, kepada orang tua. Apabila orang tuanya kurang dalam hal masalah agamanya, ya kita ajaklah, ya. Terus isi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, anak-anak mandua nih hebat-hebat nih, anak-anak mandua nih. Banyak kegiatan-kegiatan sangat bermanfaat sekali di internal mandua itu. Itu sangat saya acungin jempol nih untuk anak-anak mandua nih, luar biasa. Lalu tawadu kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, ada beberapa anak yang yang tidak tawadu kepada yang lebih tua. Mereka lebih gitu. Mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang dia punya duit, mentang-mentang dia keren, mentang-mentang dia segala macam, nggak ada kata tawadunya banget kan gitu, sok banget gitu, sombong banget. Sedangkan sombong itu kan bukan pakaian dia, sombong itu pakaian Allah. Lalu yang tua pun harus menyayangi lebih muda. Itu yang tua pun jangan jumawa, ya, jangan boleh seperti itu. Mentang-mentang kakak kelas sama adik kelas jangan cengenges, jangan, nggak boleh, ya. Lalu selanjutnya adalah santun dan rendah hati. Harus pakai sopannya, itu harus dipakai gitu. Banyak di kelas online pun santunnya tuh yang saya lihat, ya Allah ya Rob, ada beberapa anak sih, nggak semuanya, ada beberapa anak yang santunnya tuh nggak dipakai gitu kan, ujuk aja. Kadang saya nge-WA pun gitu kan, cuma dibaca doang, nggak dibalas. Ya Allah ya Rob, nggak punya sopan santun, ngeri deh. Aneh tuh masalah akhlak anak remaja sekarang tuh liar. Mereka lebih gimana ya, mereka lebih senang sama, mungkin lebih senang sama sama kehidupan dia sendiri tanpa memikirkan baik dan buruknya kepada orang lain gitu. Banyak seperti itu tuh. Ya, mudah-mudahan anak-anak mandua jangan seperti itu, ya. Ditingkatkanlah sopan santunnya, dipakai loh, akhlaknya itu dipakai. Rasul aja diturunkan untuk membenarkan sebuah akhlak, tahu-taunya kita sebagai umatnya tidak berakhlak, malu atuh. Udah gitu pengen masuk surga, ya mana ceritanya. Oke, udah seperti ini aja. Nanti ini baru di part 1, nanti part 2 nya kita lanjutkan lagi, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.